Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami Setia Farm. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kondisi keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Oke sedulur semua, di kesempatan yang berbahagia ini saya pastinya ditemani Mas Mimin sedang berada di kandang calon kandang baru rayon belakang seperti itu. Karena apa? Karena 100% belum jadi atau memang belum layak kita review satu persatu karena masih dalam proses tahap finishing juga pastinya seperti itu. Ngobrol-ngobrol tentang sapi, kita kedatangan sapi baru yaitu teman Mas Grandong, Mas Rojuli, Mas Patriot pastinya karena sapinya berjenis limosin. Tapi sebelum berbicara lanjut untuk sapi baru itu mohon maaf kemarin belum bisa kami liputkan untuk video pengambilan dikarenakan mungkin saking sibuknya Mas Mimin ini masih mengerjakan skripsi. Mohon doanya untuk teman-teman semuanya segera finish, segera wisuda biar lebih happy di sapi. Oke. Oke sedulur semua, seperti ini penampakan sapi yang bakal kita lihat spek satu persatu. Sebelum bicara lanjut, mungkin saya akan menceritakan sejarah sedikit dari sapi ini dan kenapa saya mengambil sapi ini. Sebelumnya sapi ini adalah sapi berjenis limosin seperti itu, dan saya ambil dari daerah pegunungan dataran tinggi sana yang suhunya bisa dibilang dingin sejuk seperti itu. Jadi di dataran kami Purworejo dan sekitarnya ini kan tergolong panas gitu. Jadi sapi juga pasti beradaptasi sedikit. Tapi kenapa saya berani mengambil, kenapa saya berani membeli atau meminang sapi ini? Karena memang seperti inilah sapi yang cocok, seperti inilah sapi yang bakal mengisi kandang baru nanti di kandang kami Setia Farm seperti itu. Karena apa ya? Ini sapi jenis limosin yang memang bisa kami pelihara dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dikarenakan ya lebih kebal dibanding sapi yang lain seperti itu, kecuali PO pastinya. Oke, untuk bobotnya pastinya 900 up dong, jumbo dan prospek untuk kurban tahun depan. Semoga bisa menjadi sapi yang andalan seperti itu. Oke sedulur, sebelum kita lihat spek satu persatu dari sapi ini limosin, seperti biasa setiap kedatangan sapi baru pasti saya letakkan di depan kandang yang punya kandang. Kandang yang punya kandang alias Mas Remon, biar Mas Remon tahu kalau ada anggota baru seperti itu. Nah ini dia sapinya yang berjenis limosin. Untuk bobot insya Allah sudah di atas 900 up dan prospek untuk kurban tahun depan untuk spek yang jumbo. Oke, kita lanjut untuk yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Kita lihat dari masing-masing spek dari sapi. Yang pasti kita dari ujung kepala dulu. Kepalanya itu pastinya juga sudah sedulur tahu. Itu kriteria anak kandang kami atau kriteria kami. Lebar, bekem, terus ini hidungnya atau bongornya ini lebar juga. Telinganya juga idola. Kecil banget, kecil. Lalu tanduknya juga profesional, tidak miring-miring atau menceng-menceng, simetris, dan pastinya matanya juga bening, tidak pucat. Oke, kita tarik ke belakang sedikit banget, leher pastinya. Lehernya insya Allah mohon doanya sehat, selamat, makan bagus, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Nanti tahun depan atau hari raya kurban Idul Kurban 2021 semoga sudah bisa menjadi leher yang lebar sekali dan besar sekali. Karena usianya masih tergolong belum tua alias P3 atau poil 3 pasang. Oke, ditarik ke bawah, jebret. Gelambir atau gombelnya juga profesional. Kenapa saya mengatakan profesional? Karena tebel. Jadi biasanya kan kalau sapi ininya gede, gelambirnya rada cekak dan tipis. Ini tebel dan kita tarik lagi ke belakang, mohon maaf ke bawah lagi,
Di situ kita lihat kakinya yang saya senangi, saya sukai. Yang pertama pasti kukunya hitam, lalu yang kedua ros-rosane gede, yang ketiga lebar bahu bawah itu cukup lebar sekali sehingga bisa menjadi tison gitu, kekar. Lalu kita tarik lagi ke belakang ke dada, perut, dan bagian sekitarnya itu cukup lebar banget, sehingga kemarin tanpa basa-basi, tanpa tawar-menawar yang cukup panjang, saya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik. Dah, masuklah ke kandang. Oke, kita langsung kelaminnya, sedulur. Kelaminnya juga cupet, cekak, maksudnya nempel ke perut. Artinya apa? Kebanyakan sapi limosin seperti itu, kebanyakan, tapi tidak semua. Dan pastinya katanya ya orang-orang sekitar atau petani sekitar menyebutnya kalau kelaminnya cupet nempel perut biasanya itu dikasih makan memang gampang, tapi memang saya praktekkan sendiri. Untuk sapi ini dikasih comboran makan apapun memang sangat rakus dan tidak ada puasnya, seperti itu. Lalu untuk testisnya juga 2, mantap, bagus, dan kaki belakangnya juga bisa sedulur lihat bersama. Jadi tidak perlu menyebutkan, mungkin kriteria saya itu yang kakinya sedikit nekuk, bukan yang jejek-jejek atau lurus-lurus seperti itu. Nah, di kaki sana terlihat bahwa kakinya itu idola banget bagi anak kandang kami atau kandang kami, seperti itu. Lalu ditarik juga untuk ekornya. Ekornya sangat pendek. Yang saya ucapkan, insya Allah sapi ini sudah memang benar-benar siap menemani Mas Rozuli, Mas Grandong, dan teman-teman lainnya pastinya. Nanti harapan kami, harapan saya semua teman-teman kandang, untuk pemenuhan isi atau mengisi kandang akan kami isi sapi yang berjenis limosin dengan bobot insya Allah di atas 900 semua. Dan harapan kami juga nanti kurbanan tahun depan kami bisa menyediakan konsumen supplier dengan sapi-sapi yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan sapi di kelasnya, seperti itu. Insya Allah, mohon doanya yang pasti. Seperti itu, mungkin nanti bila ada sedulur ingin banyak bertanya atau pertanyaan kenapa memilih sapi limosin dan lain sebagainya, bisa japri saya ataupun melalui kolom komentar. Dan alhamdulillah untuk sapi ini sudah mempunyai nama. Kenapa? Kemarin cerita sedikit, waktu ngambil sapi ini, pulangnya hujan deres. Sapi ini tuh matahin karet pir mobil L300. Jadi mungkin saking, sebenarnya nggak berat banget lah, 900 up, cuma kami bawa 2 kemarin. Saking mobilnya, saking capeknya, jadi karet pirnya itu putus di tengah jalan. Dan desa itu namanya Desa Jenar. Lalu saya namakan Mahesa Jenar untuk sapi yang ada di depan saya ini. Karena sudah panas, nanti saya akan masukkan kandang lagi dan kita nanti akan bercerita lebih lanjut di kandang. Ini waktu penjemuran tadi sudah cukup lah, 1 jam lebih. Dan nanti saya akan bercerita sedikit waktu kemarin pengambilan sapi ini. Ada yang unik, ada yang seneng, ada yang sengsara. Bagaimana kelanjutannya tetap disaksikan di channel kami. Nanti saya akan bercerita di kandang yang baru. Oke teman-teman, berhubung hari juga sudah panas, sudah siang, kita masukkan si Mahesa. Nanti kita cerita lebih lanjut di dalam kandang, bagaimana waktu pengambilan kemarin dan ada kendala apa bersama Mas Ipan pastinya. Tetap di channel kami, saksikan terus. Yuk, bismillah, yuk jalan yuk.
Nah, alhamdulillah teman-teman semua, sapinya sudah masuk ke dalam kamarnya, kandangnya, tempatnya di mana nanti kita rawat, dibesarkan sampai hari H Idul Kurban tahun depan, insya Allah, amin. Oke, lagi-lagi dan lagi bersama Mas Ipan, tanda tanya ini. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, waktu itu di Gunung Kidul ya Mas ya, saya ngambil sapi bersama Mas Ipan, apes, alangan, kebanan, dan bercerita sedikit dari kemarin ngambil sapi ini. Saya juga ditemani Mas Ipan karena pasti yang nyopir Mas Ipan. Itu perjalanan kurang lebih 3 jam Mas, karena hujan deras banget dan kurang 15 menit sampai rumah, tepatnya di desa Jener. Itu sapinya medotke per mobil, karet per mobil. Jadi mobilnya kemarin ambles blek, nggak bisa jalan karena si Mahesa Jenar ini matahin karet per mobil seperti itu. Maka saya kasih nama Mahesa Jenar. Itu pengalaman dari berangkat, kita cerita bersama Mas Ipan. Waktu berangkat itu tidak ada niatan belanja atau membeli sapi ya Mas ya, main gitu, main ke tempat temen, rekan, yuk refreshing, dapat sapi seperti itu. Pasti kami niati main dan membawa uang saku pastinya ya Mas ya. Nah, sampai tiba di tempat sana kami sudah tidak yakin. Karena apa? Saya membawa mobil kecil, yaitu kendaraan Mitsubishi L300. Itu masih standar, belum ada tambahan per dan lain sebagainya, dimuati oleh sosok sapi ini. Dan itu sudah nampak press dengan ban dengan tanah ya Mas ya. Mohon maaf, selebor ban dengan tanah. Perjalanan kurang lebih 3 jam melalui gunung-gunung gini. Alhamdulillah tidak ada kendala dan sapinya juga anteng termasuknya. Itu 2 ekor ini kami bawa anteng dan ya itu tadi perjalanan kurang 15 menit sampai rumah. Hujan deras banget ya Mas ya. Di rel spor itu, rel kereta mohon maaf. Wong Jawa. Di rel kereta itu kan ada polisi tidur atau apa ya? Jalan rel. Gelombangnya kan banyak banget. Nah, itu nyut. Itu udah nggak nyaman saya Mas. Kenapa? Mambu bakar-bakar apa gitu. Itu bakar-bakar enak-enak jelek itu. Wes gak yakin, akhirnya jalan 2 menit sampai 5 menit, kurang lebih ya 500 meter, mobilnya ambles. Nah, ini yang amblesin. Riwayat akhirnya saya juga telepon anak kandang yang ada di rumah, suruh jemput pakai mobil kecil lagi, dan akhirnya kami bawa ini dengan mobil yang satunya. Jadi ceritanya seperti itu. Alhamdulillah rewel terus ya Mas ya kalau bawa sapi ya. Tapi di situ kami bisa belajar lebih bahwa memang kalau proses itu berjalan dengan lancar biasanya itu malah kurang puas untuk hasilnya. Jadi intinya ketika saya mengambil sapi dengan proses yang cukup amat rumit, insya Allah kedepannya sapinya juga membanggakan gitu ya Mas ya. Maksudnya membanggakan itu bukan sapinya yuk mewah gitu, enggak, makanya bagus. Jadi mungkin kasihan si sapi lihat, wah kok mesake yo sing nuku aku kok tak ambles-ambles ki, tak rekosok-rekosok ki, tak entek-entek tenaganya, sekarang gantian dia balas iba. Mungkin seperti itu cuma guyon teman-teman, jangan diambil hati. Intinya seperti itu. Cerita kemarin saya ngambil si gendut ini, si calon monster ini sedikit drama, dan itu memang bener-bener real. Jangan lupa ini doanya untuk Mas Mimin, belum lulus ini masih skripsi. Untuk sedulur teman-teman subscriber semua biar lebih ya kontennya setiap hari pastinya. Doain untuk Mas Mimin cepat selesai tugasnya, tugas akhirnya, kuliahnya, biar kita bisa jalan-jalan ke Arab. Syukur ya Mas, rencana kan nggak masalah, kita Bali. Waduh, itu cuma wacana, jangan diambil hati. Intinya seperti itu, dan ingat kurban, ingat setia fam sedulur kan. Jadi di sini saya Hermawan dan teman-teman kandang, keluarga kandang, selain beternak ataupun berhobi dengan sapi, kami juga berusaha atau berbisnis atau berjual beli sapi. Jadi intinya semua sapi yang ada di kandang kami itu kami jual belikan. Untuk Bapak Ibu sedulur semua, khususnya DKI Jabar dan sekitarnya, mungkin bila mana menginginkan sapi kurban berkualitas jumbo atau berukuran jumbo size besar, bisa di booking, bisa dipesan mulai dari sekarang. Free perawatan, free ongkir, free kesehatan, garansi sampai hari H di tempat. Untuk pembayaran nanti, sekarang akad dulu dan cukup 100.000 untuk DP. Seperti itu Mas Ipan.
Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa doa terbaik untuk semuanya sehat dan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sedemikian rupa semaksimal mungkin, tidak ada batasan, tidak ada kendala seperti itu. Syukron kasiron, walafu minkum, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.